Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Hari ini materi kita tentang praktik lintas bidang atau tematik. Kompetensi dasarnya 3.11 yaitu cross-cut komponen capstone, yakni integrasi pengetahuan dan keterampilan praktek. Kemudian untuk keterampilannya kompetensi dasar 4.11.1 yaitu membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. Budaya kerja di era digital ini mampu untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam suatu perusahaan. Jadi penerapan budaya kerja digital juga mampu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi karyawan, karena seluruh proses produksi telah beralih ke digital. Budaya kerja sendiri itu apa? Budaya kerja adalah konsep yang mengatur kepercayaan, proses berpikir, serta perilaku karyawan agar tujuan yang diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai. Konsep inilah yang mengatur bagaimana setiap karyawan berinteraksi satu sama lain, bekerja sama dan saling percaya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih efisien. Budaya kerja timbul akibat hasil kerja sama antara anggota, gotong royong, kekeluargaan, merasakan satu sama lain, dan saling percaya sehingga bisa memecahkan masalah yang ada. Oleh karena itu, bisa dikatakan budaya kerja merupakan kumpulan dari asumsi-asumsi dasar yang dipelajari sebagai hasil dari memecahkan masalah yang ada di perusahaan dalam proses penyesuaian. Itulah mengapa budaya kerja berhubungan dengan mentalitas setiap karyawan yang nantinya akan mempengaruhi suasana kerja. Ini adalah contoh gambar ya, gambar di perusahaan. Agar sehat, sebuah perusahaan di Jepang melarang karyawannya duduk saat menggunakan komputer. Jadi setiap kali kerja menggunakan komputer, tidak disediakan tempat duduk, diharuskan untuk berdiri. Selanjutnya, ciri-ciri budaya kerja sendiri itu apa? Setiap perusahaan memiliki indikator budaya kerja sehat yang berbeda. Namun mayoritas perusahaan setuju bahwa contoh budaya kerja yang sehat adalah ketika setiap karyawan dapat mematuhi peraturan serta regulasi perusahaan serta tetap mengacu pada SOP, yakni Standard Operation Procedure yang sudah disediakan oleh perusahaan. Adapun ciri-ciri perusahaan yang memiliki budaya kerja sehat yaitu ketika karyawan merasa senang dapat bekerja di perusahaan tersebut serta meningkatnya produktivitas. Kinerja di setiap karyawan. Budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu manfaat budaya kerja. Manfaat dari penerapan budaya kerja yang baik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, meningkatkan jiwa kekeluargaan, meningkatkan rasa kekeluargaan, membangun komunikasi yang lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja, serta tanggap dengan perkembangan dunia luar. Budaya kerja pada kemajuan teknologi informasi. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebuah tempat yang menaungi semua peralatan teknis yang digunakan dalam proses penyampaian informasi. Secara lebih terperinci, TIK dibagi menjadi dua bagian,
Di antaranya adalah teknologi informasi serta teknologi komunikasi. Nah, teknologi informasi merupakan beragam hal yang memiliki hubungan dengan suatu proses, penggunaan alat bantu, memanipulasi hingga hasil dari mengelola informasi. Adapun teknologi komunikasi merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan cara menggunakan alat bantu guna melakukan prosedur transfer file atau data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, budaya kerja di era digital adalah hal yang sangat penting karena teknologi digital dapat memberikan efek bagi pengembangan sebuah bisnis perusahaan. Berdasarkan sejumlah survei yang dilakukan oleh International Data Corporation, yakni IDC, tempat kerja digital menimbulkan kontribusi besar terhadap kenaikan produktivitas, kecepatan, kelincahan, penghematan waktu, dan akurasi data sehingga peningkatan produktivitas kerja naik hingga 20%. Peluang juga semakin besar dengan perkiraan lebih dari 50% pekerja di Asia Pasifik, termasuk Indonesia yang bertumpu pada angkatan kerja golongan milenial yang lebih cakap terhadap teknologi.